siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Satria Nurhuda, NRP akhir 035 angkatan 24, ADDG kelas A. Di sini kita akan sedikit belajar tentang sampling frekuensi, teorema Nyquist dengan aliasing. Kali ini kita akan buat sinyal kontinu. Setelah itu kita sampling itu dengan frekuensi rendah, terus pas di teorema Nyquist dengan yang ketiga di atas teorema Nyquist dengan frekuensi tinggi, dengan sampling rate tinggi maksud saya. Nah, itu akan kita ulangi ke sinyal continuous dengan frekuensi yang berbeda. Jadi nanti kita akan buat dua sinyal continuous dan kita akan sampling masing-masing sinyal continuous itu ada 3 sampling. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita import numpy. Itu import matplotlib. Kita input parameter sinyalnya ada frekuensi. Ini yang sinyal continuous pertama, frekuensinya rendah di 10 Hz saja. Terus itu kita tentukan waktu mulai di T sama dengan 0 sampai sama dengan 1. Selanjutnya kita nama ini waktu kontinu, itu NP range. Itu waktu mulai. Mulai T start sampai selesai. Itu jaraknya 0,0001. Jadi jaraknya itu sangat kecil sampai hampir nggak berjarak, itu mendekati kontinu. Y-nya kita buat sinusoidal 2 kali. Pi dikali dengan frekuensi kali dengan waktu kontinunya. Oke, udah. Ini kita plot ukuran sekali itu plot di continue
beri judul asli. Frekuensinya 10. Kita namai sumbu X nya ini waktu 1 detik. Sumbu Y itu kita batasi pada waktu 0 sampai dengan 1 detik aja kita plot. Ini sinyal continue pertama yang akan kita pakai. Terus kita sampling 3 sampling rate yang sampling rate 1 ini sampling rate yang rendah, kita namai S1. Ini kita buat dia aliasing, jadi kurang dari teorema Nyquist. Jadi teorema Nyquist itu sinyal frekuensi samplingnya itu harus minimal 2 kali dari maksimal frekuensi sinyal aslinya. Jadi misal sinyal asli itu 10. Nah, Nyquist bilang kalau minimal itu sampling rate-nya harus 20. Nah, kita buat yang pertama ini kurang dari 20, misal 15 lah. Kita buat sample 1. Buat semua kayak tadi, sinusoidal
dikasih kali P sampel 1. Oke, kita bikin lagi. Ini thread yang kedua. Ini kita sesuaikan dengan teorema Nyquist. Itu 2 kali sinyal kontinu 2 kali 10. Jadi 2 ini 20. Salin saja karena sama. Nah, saya tinggal ganti 2. Ini lupa 1 juga 2. Ini 2 ganti namanya aja. Oke, yang ketiga ini sampling rate-nya lumayan besar. Kita buat 50. Nanti kita cek gimana hasilnya ketika di bawah Nyquist, pas Nyquist, dan di atas Nyquist. Selanjutnya kita buat code buat ngeplot. Kita plot juga yang pertama, plot sinyal asli. Yang sinyal yang pertama tadi plot judulnya lebih sama, kita copy saja. X Y batas plot. Yang kedua kita plot plot fs1. Plot fs1 plot fs2 plot fs3 pertama.
merah. Marker satu E F1 F1 frekuensinya kita sesuaikan sama F1. Kita plot X sama Y label saya Y label plot grid drop. Selanjutnya kita plot yang fs2 plot fs2. Wih, bentar. Tem
Kopas dari sini aja. Ubah, 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 kita ubah jadi biru, biru. Tapak namai dia SF2, frekuensinya sesuai dengan isi SF2, ininya X-nya sama. Oke, lanjut plot FS3 efek. Kopas dari sini sampel 2 3 ke warnai jadi hijau, hijau. Upload garisnya warna orange, 0,5 line width 1, tinggal bikin judul X sama Y plot S3 frekuensi FS3 kok SF. Oh, benar. Sembang frekuensi sampel. Oke. Batasin 0,1. Mulai ya label untuk semua.
cepat. Terakhir show, coba kita run. Error guys. Bentar, kita perbaiki bentar. Oke, code-nya sudah saya perbaiki, semoga sudah bisa. Kita run. Nah, ini hasilnya. Untuk sinyal kontinu yang pertama dengan frekuensi 10 Hz, kita sampling ada di bawah Nyquist 15 Hz, pas Nyquist 20 Hz, dan di atas Nyquist 50 Hz. Jadi teorema Nyquist itu bilang kalau kita mau sampling satu sinyal itu harus 2 kali dari maksimal frekuensi dari sinyal yang mau kita sampel. Nah, kita kan mau nyampel sinyal 10 Hz, jadi sampling kita harus minimal nih 20 Hz. Nah, untuk sampel yang pertama ini kan 15 Hz, jadi hasilnya tuh kayak gini, jadi kurang representatif walaupun udah konsisten nih panjang gelombangnya, tapi kan ini 10 Hz, sedangkan di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5, jadi nggak sesuai sama sinyal asli. Kemudian untuk yang 20 Hz ini pas Nyquist. Nah, walaupun Nyquist bilang kalau minimal tuh 2 kali frekuensi maksimum, dan pada kasus ini itu 20 Hz, tapi tetap saja kalau hasilnya tuh tetap nggak representatif. Jadi ikut fasenya, mas pas di sini fasenya di tengah, ya di tengah, tengah lagi, terus pas di sini fasenya di atas semua. Nah, ini nggak sesuai sama sinyal aslinya, walaupun udah sesuai sama teorema Nyquist. Jadi lebih baik kita lebihin dari teorema Nyquist kayak gini 50 Hz. Nah, ini kita lihat ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas 10 Hz sesuai dengan sinyal kontinunya. Kita coba untuk yang frekuensi tinggi, kita kopas aja. Kita coba untuk yang frekuensi 50 Hz. 50 Hz, kita namanya cukup 50 Hz. Nah, kayak gini. Itu kita copy ininya, kita sampling yang pertama, kita coba 30 aja di bawah. Jangan terlalu kecil, 75 lah, 75. Terus ini yang pas Nyquist itu berarti 2 kali 50 Hz, ini 100 Hz. Dan ini untuk yang
di atas Nyquist kita buat yang bagus, misal 500. Nah kayak gini di sini. Nah kita lihat untuk yang pertama 75 Hz ini di bawah Nyquist. Ini walaupun sinyalnya bagus, tapi nggak representatif karena ini nggak sesuai sama frekuensi aslinya. Masih 10 Hz ini. Bentar. Ini sesuai sama sinyal aslinya 50 Hz. Itu yang kedua, ini pas Nyquist. Nah sini di awal-awal kan mepet ini di amplitudo 0. Ini di akhir-akhir baru mau amplitudonya jalan ke 2 sampai -2. Nah di sini walaupun Nyquist bilang kalau minimal tuh 2 kali frekuensi sampel, yaitu 2 kali 50, 100, pas 100 kan ini, tapi tetap aja lebih baik dilebihin dari frekuensi Nyquist, misal ini 500. Nah jadi dua contoh ini saling berkolerasi. Jadi walaupun sinyal aslinya frekuensi rendah, frekuensi tinggi, tetap aja pakai teorema Nyquist, dan kalau bisa tetap dilebihi. Nah sebenarnya ada plus minusnya juga sih kalau kelebihan sampling frekuensi. Jadi memang hasilnya bagus, resolusinya tinggi, sangat-sangat mendekati sinyal asli, tapi nah kita kan namanya teknik kan juga memikirkan anggaran. Jadi kalau kebanyakan sampel berarti kan kita ngukur datanya kan juga banyak banget kan. Nah itu kan pasti makan banyak biaya. Jadi kalau sebelum sampling kita harus tahu apa yang akan kita sampel dan kira-kira letaknya di mana, kita interestnya itu di bagian mana. Nah di bagian itulah kita akan nambahin samplingnya. Nah di bagian yang tidak akan kita, yang kemungkinan tidak ada sesuatu yang kita cari, itu bisa dikurangi samplingnya. Jadi nggak harus semua rapat, semua renggang gitu. Jadi bisa dirapatkan sampling pada bagian yang kita akan cari, terus direnggangkan pada bagian yang kemungkinan tidak ada sesuatu yang kita cari. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu saja dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.